Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saiful Surah. Saya akan menjelaskan bahwa mengapa model Markowitz dikritik. Sering dikritik dikarenakan pendapat saya yaitu model ini mengasumsikan bahwa return aset mengikuti distribusi normal yang seringkali tidak terjadi dalam kenyataan. Pasar bisa mengalami ekor tebal yang berarti itu ada lebih banyak kejadian ekstrim daripada yang diprediksi model. Terus juga model Markowitz ini adalah model yang sangat bergantung pada estimasi input return yang diharapkan resiko dan korelasi antar aset. Ketidakpastian dalam estimasi ini dapat menghasilkan portofolio yang suboptimal. Terus meskipun model ini juga menunjukkan pentingnya verifikasi, ia tidak mempertimbangkan semua jenis risiko. Misalnya risiko sistematik tidak dapat dihilangkan dengan hanya diverifikasi saja. Dan model ini juga cenderung menunjukkan atau menganggap bahwa investor hanya mempertimbangkan risiko dan return. Sementara dalam praktiknya investor juga mempertimbangkan faktor lain seperti likuiditas, pajak, dan biaya transaksi. Dan model Markowitz ini juga mengasumsikan bahwa semua investor bersikap rasional dan memiliki preferensi yang sama. Padahal kenyataannya preferensi dan perilaku investor bisa sangat bervariasi. Terus yang kedua itu teman-teman, adakah alternatif pengganti model tersebut? Sebenarnya ada beberapa alternatif untuk model Markowitz yang mencoba mengatasi keterbatasannya teman-teman. Yang pertama itu ada model APT. Model ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan model Markowitz. APT ini tidak bergantung pada asumsi distribusi normal dari return dan mengizinkan bahwa faktor risiko yang mempengaruhi return aset. Konsep utamanya dari model APT yaitu menggunakan model regresi untuk mengidentifikasi sebagai berbagai faktor yang mempengaruhi return, misalnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Terus juga konsep utamanya itu menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi aset berdasarkan sensitivitas mereka terhadap faktor-faktor risiko tersebut. Tetapi model ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kelebihannya yaitu fleksibilitas dalam mempertimbangkan berbagai faktor risiko. Terus yang kedua, tidak terbatas pada asumsi return normal. Terus kekurangannya teman-teman yaitu kita sulit untuk mengidentifikasikan dan mengukur semua faktor risiko yang relevan. Dan yang kedua, mungkin kita kurang intuitif bagi investor yang terbiasa dengan pendekatan risiko-risiko return yang tradisional. Terus yang kedua teman-teman, ada teori portofolio berbasis skenario. Teori portofolio berbasis skenario ini, pendekatan ini melibatkan penciptaan berbagai skenario ekonomi untuk mengevaluasi potensi kinerja portofolio di berbagai kondisi pasar. Teori portofolio berbasis skenario ini memiliki konsep utama teman-teman. Yang pertama itu menganalisis bagaimana portofolio dapat berfungsi dalam berbagai situasi ekonomi dan pasar. Terus yang kedua itu menggunakan simulasi untuk mengevaluasi risiko dan return dalam berbagai skenario. Tetapi teori portofolio berbasis skenario ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing teman-teman. Kelebihannya itu memungkinkan pemodelan risiko yang lebih dinamis dan realistis. Yang kedua dapat memberikan wawasan lebih dalam berbagai potensi risiko dalam kondisi ekstrim. Terus kekurangannya teman-teman yaitu memerlukan data dan analisis yang lebih mendalam. Yang kedua itu memerlukan perangkat lunak khusus untuk simulasi.
Terus model behavioral finance, yaitu model ini berfokus pada bagaimana psikologi investor mempengaruhi keputusan investasi dan perilaku pasar. Konsep utamanya yaitu mengakui bahwa investor tidak selalu bertindak rasional dan dipengaruhi oleh emosi dan bias kognitif. Terus yang kedua itu menggunakan analisis perilaku untuk memahami fluktuasi pasar. Terus dalam model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya lagi, teman-teman. Yaitu kelebihannya menyediakan pemahaman yang lebih tentang dinamika pasar. Terus yang kedua, dapat membantu dalam meramalkan pergerakan pasar yang tidak rasional. Kekurangannya yaitu kurangnya model matematis yang solid. Terus kesulitan dalam mengukur dan prediksi bias perilaku. Sebenarnya teman-teman, setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model yang tepat tergantung pada tujuan investasi, preferensi risiko, dan konteks pasar. Dalam praktiknya, banyak investor yang menggunakan kombinasi beberapa pendekatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang risiko dan return dari portofolio mereka. Itulah tadi beberapa materi yang saya bawakan teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar untuk berbicara di depan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.